Hari ini dimulai dengan sambutan bulan sabit dan planet Mars di langit yang perlahan bergradasi. Tanda sang mentari segera berunjuk diri. Aku abadikan siluet diri dan lukisan Tuhan yang masih samar karena sang surya masih sedikit malu untuk menampakkan diri. Hingga akhirnya semua nampak jelas secara perlahan. Langit yang tadinya sendiri kini didatangi teman-temannya yang sama-sama riang menyambut sang mentari. Lautan awan dibarengi angin sejuk mulai menghampiri. Gemuruh kicauan burung yang saling bersahutan mulai sama-sama menghangatkan pagi itu. Kubiarkan mata menerima secercah cahaya yang menjadi pertanda bahwa gelap telah usai. Perlahan, sedikit demi sedikit, sang mentari mulai menghangati semua bagian yang ia kehendaki. Berawal dari ia yang tersenyum di balik pegunungan luas yang sedari tadi sudah menanti. Daun yang saling beradu, pepohonan yang sibuk bergerak ke sana kemari, diiringi angin sejuk yang sedari tadi menemani, pertanda bahwa alam sedang riang gembira karena apa yang dinanti sudah mulai menampakkan kedatangannya. Euforia pagi mengalir pelan hingga menghanyutkanku dalam waktu. Perpindahan gradasi warna yang sedari tadi disaksikan, tanpa sadar membawaku ke adegan di mana matahari mulai meninggi. Di sini aku terpaku hening dan tidak bisa berkata-kata. Melihat suguhan Tuhan berupa pemandangan kebun teh seluas samudra yang memanjakan mata. Lagi-lagi ku abadikan momen ini lewat kamera usang yang aku pakai. Bias cahaya dari lensa ini menandakan bahwa dia setuju untuk aku rekam. Ku nikmati setiap detail lukisan Tuhan itu dengan mata yang berbinar. Pertanda ia senang diberi keindahan yang Tuhan sajikan yang tidak luput dari kesempurnaan. Hembusan angin yang cemburu karena aku terpaku pada itu perlahan mengajakku untuk menikmatinya. Dia mengajakku berlari kecil sambil melewati celah di antara himpitan pohon teh yang sedang asik berfotosintesis. Ku nikmati setiap langkah di antara celah itu, sembari sedikit canggung karena melihat antara angin dan cahaya matahari yang saling berebut untuk menghampiriku. Ingin kubisikkan kepada mereka bahwa tidak harus seperti itu. Karena menurutku, dua hal itu adalah hal yang saling berkesinambungan dan tidak dapat dipisahkan, khususnya di lokasi itu. Daripada begitu, jadilah hal yang saling melengkapi, bukan melukai. Untuk angin, jadilah teman bias cahaya sang surya, dan jadilah penenang ketika dia terlalu ego menampakkan diri. Dan untuk matahari, jadilah teman angin yang setia yang memberikan suasana tenang dan kedamaian. Halo Gary Lovers, kita jumpa lagi. Saat ini saya berada di sebuah lokasi wisata di daerah Pangalengan. Lokasi wisata ini dulu pernah ngehits dan menjadi tempat favorit anak-anak muda. Tetapi karena waktu itu kita mengalami COVID, akhirnya lokasi wisata ini mengalami penurunan pengunjung. Dan sekarang ini lokasi wisata ini sudah melakukan beberapa renovasi. Sehingga lokasi wisata ini menjadi lokasi yang potensial untuk dikunjungi kembali oleh para anak-anak muda. Apa hasil renovasinya dan bagaimana keadaannya sekarang? Ikuti kami. Ketika matahari berbicara, kujatuhkan sebagian dariku dari ufuk timur secara perlahan, sembari melihat seseorang yang aku pilih untuk menghangatkan diri. Aku berusaha menenangkan angin yang memaksa memeluk manusia itu, yang merasa dingin karena terlalu dipeluk erat oleh temanku. Pagi itu, daun yang berisik menyambutku secara riang, bersamaan dengan hamparan pegunungan yang memberiku jalan untuk melangkah. Awan-awan pun mulai berdatangan, saling bertutur sapa, dan siap bekerja sama memanjakan mata. Pagi itu aku sangat bersemangat, karena Tuhanku menyuruhku untuk menyuguhkan keagungannya lewat karya cahayaku bersama alam. Seakan merestui, burung pun ikut serta bernyanyi, sambil meninggi dengan senang hati
Aku berikan cahayaku secara lembut dan perlahan. Kubiarkan tubuh dingin itu menikmatinya. Semoga dengan ini kamu tetap menjadi manusia yang bersyukur atas apapun kesempurnaan yang Tuhan ciptakan dalam bentuk apapun. Ada satu hal yang ingin kubisikkan kepadamu. Terima kasih selalu menunggu kehadiranku, walau tak pernah terucap sepatah kata pun aku berjanji untuk muncul setiap hari. Terima kasih tetap setia menanti, walau kedatanganku tidak pasti. Semoga dengan ada atau tidaknya aku ini, kamu tetap semangat menjalani hari. Hanya satu hal yang bisa aku pastikan, waktu tetaplah waktu, dan itu tidak bisa ditarik ulur. Semoga kamu tetap bersyukur. Melihat lokasi pemandangan yang ada di belakang saya ini, untuk anak-anak muda yang dulu pernah datang ke sini, saya rasa sudah bisa menebak lokasi apa namanya tempat saya berada di sini. Saat sang mentari semakin menyongsong tinggi meninggalkan diri, kini pelukan erat angin yang sedari tadi memeluk diri mulai perlahan, sedikit demi sedikit, meregangkan diri. Kuangkat kakiku untuk melangkah perlahan menuju tempat di mana aku bisa menikmati lebih perihal keindahan ini. Sejenak aku merenung, sesap mataku tak bisa berkedip, saking terpana dan tidak percaya atas apa yang aku lihat. Mataku yang sedari tadi mengoceh, kini diam dan memberikan binar. Tanda dia suka atas apa yang dia terima. Pepohonan yang bergoyang di balik langit yang biru, angin yang usai melepas peluk, dedaunan yang mengiringi pohon yang bergoyang, kini mengajakku untuk sedikit mengukir jejak di atas jembatan yang disimpan di antara hamparan kebun teh dengan pemandangan lukisan Tuhan yang sempurna, berupa gunung-gunung tinggi menjulang yang saling berdempet berdesak-desakan. Sementara itu, di sisi lain, satu pohon rindang, di sisi di mana tempat aku berjalan, mengajakku untuk menepi sejenak sebelum menyuruhku untuk berlarian kecil sambil tertawa bersama angin yang kini sudah merasa riang. Di sini dia juga mengajak temanku untuk sama-sama menikmati apa yang dia rasakan saat ini bersamaku. Dia menggoda dengan cara berjalan ke sela-sela yang tersedia, sehingga dia berhasil mengajak rambut yang terhalang payung itu bergoyang. Pohon-pohon itu pun tertawa melihat tingkah angin yang sedari tadi berunjuk diri. Dia mengajaknya menari sambil memandang ke sana kemari. Dalam suasana berisik antara mereka, aku biarkan temanku menikmatinya, sampai ia terlarut dalam alunan yang mereka buat sendiri. Kubiarkan mereka hanyut dalam suasana hening tapi berisik, yang menenangkan batin dan fisik. Kuturuti apa yang dimau angin, yang ingin ditemani dengan derap langkah kaki yang perlahan, dan tidak tergesa karena ternikmati. Kupenuhi apa yang diharap angin, yang ingin disetujui untuk bisa tertawa lepas di antara sunyi yang ramah ini. Karena aku mendamba, dia menjadi sesuatu yang ceria,
yang selalu mengindahkan suasana, bukan memporak-poranda. Dan kurasa langit dan pernak-perniknya menetapkan harap yang sama. Oke, lovers, saat ini saya berada di salah satu objek wisata di daerah Pangalengan, namanya Sunrise Point Cukul. Dan kebetulan saya sekarang lagi bersama Akang siapa? Pak Ujang Kurnia ya. Kang Kurnia. Kang Kurnia ini adalah salah satu pengelola dari objek wisata ini. Apa kabar Kang? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Insyaallah. Kang, kalau di sini tuh bukanya dari jam berapa sampai jam berapa, Kang? Setengah 4 subuh. Setengah 4 subuh, Udah itu mulainya. Iya, Nanti tutupnya jam berapa? jam 6 sore lah. Jam 6 Pas sore udah ya. maghrib. Berarti kalau orang misalnya datang ke sini di atas jam 6 sore itu atau malam itu nggak bisa ya? Gak bisa. Nggak bisa ya. Hmm. Untuk masuk ke lokasi ini, berapa harga tiketnya? Untuk tiket 15.000 per orang aja. 15.000 Ya, per orang. ya. Terus untuk parkir kendaraannya? Parkir 5.000, motor mobil sampai 10.000. Itu tuh flat ya, jadi tidak Iya. bertambah lagi meskipun berapa jam pun pengunjung ke sini. Nah, Ya. fasilitasnya yang ada itu Kang dengan kita membayar 15.000 itu apa aja tuh Kang? Toilet yang itu yang toilet aja itu Ada fasilitas. toilet, termasuk ada warung juga ya. Warung ada untuk dan makan-makan sebagainya. aja fasilitas. Nah, terus Kang, bagaimana dengan keamanan di sini Kang? Misalnya kalau kita tuh berwisata di sini amankah misalnya, atau misalnya kita menyimpan kendaraan di tempat parkir itu amankah gitu dari pencurian dan lain sebagainya? Untuk segi keamanan pasti aman. Kalau ada petugas jaga malam ada. Oh, ada petugas jaga malam ya. Ada yang jaga camping kan itu ada. Beberapa tahun yang lalu, 2 atau 3 tahun yang lalu, Indonesia atau mungkin dunia diserang oleh wabah namanya COVID. Nah, semua objek wisata itu kan sepi ya Kang, Iya. termasuk Cukul. Nah, pada saat sepi, apa sih aktivitas pengelola yang dilakukan gitu? Apa hanya diam saja, atau jadi penganggur untuk sementara, atau hanya menunggu tapi tetap ada yang datang 1-2 gitu? Kalau yang datang nggak ada ya, untuk sementara ditutup dulu. Oh, ditutup dulu ya. Ya, Nah. waktu lockdown ini. Pertama kali Sunrise Cukul ini didirikan itu atas ide siapa Kang? Ini atas ide kepengurusan ya, anak-anak. Pengurusan, pemuda-pemuda sekitar sini. Ini dilibatkan. Adakah bantuan dari pemerintah setempat atau dari kelurahan, kecamatan, atau dari Sementara nggak mana ada, gitu? cuma ada kerjasama sama kebun aja. Oh, cuma ada kerjasama dengan Punya perkebunan. yang lahan ini, Oh, yang punya lahan ini ya. Berarti ini dinas perhutani, bukan? perkebunan. Oh, dinas perkebunan ya. Nah, sesudah terjadi COVID, pihak pengelola Cukul kan ingin agar lokasi ini bangkit kembali. Lalu dibuatlah sebuah inovasi atau didirikan jembatan-jembatan yang sekarang lagi viral. Nah, itu kapan tukang mulai ada jembatan itu? Ini sebenarnya 1 tahun lah ada ini. 1 tahun Pengerjaan. lalu ya. Tapi viralnya justru sekarang ini ya. Iya. Nah, pada saat misalnya itu dibuat jembatan, itu ide siapa tuh Kang? Ya, anak-anak kepengurusan di sini ada. Tetap ide anak-anak ya. Atas nama SSB lah, Satria Sangga Buana ini pengurusan. Oh gitu. Kang, harapan Akang dengan adanya Cukul ini, Iya. harapan Akang dengan dibuatnya lagi jembatan, apa tuh Kang? Ya, mudah-mudahan pengunjung termotivasi lagi untuk ke Sunrise Point Cukul ya. Oke, mudah-mudahan ya. Iya. Terus di sini kan juga ada apa ya? Saya lihat cukup bersih lah ya. Iya. Itu siapa tukang yang bebersihnya itu memang tetap pemuda-pemuda sini gitu atas. Pengurusan di sini aja. Pengurusan. Udah Artinya para pengurus di sini memang betul-betul mengandalkan dari tiket ya Kang. Iya. Karena dari memang tiket. tidak ada bantuan dari pemerintah Dari gitu tiket ya. ada. Nah, adakah yang ingin Akang sampaikan kepada pihak pemerintah gitu agar pihak pemerintah ikut juga mengelola atau apa gitu, memberikan bantuan? Untuk sementara mah nggak apa-apalah dari pemerintahan juga gitu. Ini untuk pengurusan ini aja. Oh, udah cukup ya. Udah cukup. Kira-kira ada berapa pengelola Kang di sini? 12 ke pengurusan, 12 orang. 12 pengelola. Oke, Kang Kurnia, hatur nuhun Sami-sami. atas informasinya. Mudah-mudahan apa yang Akang paparkan sangat bermanfaat, Iya. khususnya bagi generasi muda yang mencintai objek wisata alam. Ya. Sekian. So guys, itu dia video tentang Sunrise Point Cukul. Bagaimana menurut kalian? Coba tulis komentar di bawah.
Dan terima kasih buat teman-teman yang udah menonton. See you next trip guys. Bye. Rebakan lelah tubuh di tempat tinggi tak berpenghuni. Lupakan sejenak masalah duniamu. Lembut sang awan kan menyambutmu. Bahagia bagi aku